Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, ma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, bagaimana agar kita bisa mengagungkan ilmu yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang muqaddimah dan prinsip yang pertama yaitu membersihkan hati. Membersihkan hati karena hati merupakan wadah ilmu. Kemudian yang kedua, sekarang digeser Al-Ma'qidus Tsani, prinsip yang kedua adalah ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat di dalam ilmu, di dalam belajar. Di sini dikatakan oleh penulis hafizahullah, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu usuliha. Qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Di sini dikatakan oleh penulis, inna ikhlasal a'mal, bahwasanya mengikhlaskan niat dalam beramal ya adalah asasu qabuliha, fondasi diterimanya amalan itu. Wasullamu usuliha, dan tangga sampainya amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat atau fondasi sebuah amal itu akan diterima jika niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keikhlasan amalan itu akan sampai kepada Allah. Sebaliknya, tanpa keikhlasan amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan para ulama, amal itu akan diterima dengan syarat ikhlas, niatnya ikhlas, dan dalam pelaksanaannya, tata caranya sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Amalan itu tidak hanya dilihat dari banyaknya, tapi amalan itu dilihat dari kualitasnya, bukan dilihat dari kuantitas semata. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Tabarak, surah Al-Mulk, ketika Allah menjelaskan hikmah penciptaan hidup dan mati adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan kita dan nanti akan mematikan kita, itu Allah menguji kita. Jadi hidup ini ujian. Segala sesuatu yang menimpa kita, semuanya itu ujian. Bahagia, sedih itu ujian. Allah ingin lihat
siapakah di antara kita yang paling bagus amalnya. Jadi apapun kondisi hidup kita, tetap kita harus beramal kepada Allah. Allah mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala? Ahsan, paling bagus. Kemudian apa yang dimaksud ahsanu amala? Amalan yang paling bagus itu dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in. Kata beliau, yang dimaksud dengan ahsanu amala itu akhlasuhu wa aswabuhu, adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan contoh Nabi SAW. Jadi amalan itu akan berkualitas manakala niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan contoh Nabi SAW. Lantas kalau kita bertanya apa itu ikhlas? Ya, apa itu ikhlas? Maka ikhlas itu artinya secara bahasa memurnikan. Ya. Ikhlas itu khalis, sesuatu yang murni. Jadi ketika kita beribadah, maka tujuan kita itu murni, tidak tercampuri oleh motivasi yang lain. Menetapkan tujuan untuk Allah, ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati di dalam Al-Qur'an kata ikhlas, misalnya di dalam surah An-Nahl ayat 66, ketika Allah menyebutkan tentang kekuasaannya, Allah bisa mengeluarkan air susu dari binatang, ya, yang air susu tersebut baik itu sapi ataupun kambing, Allah sebutkan labanan khalisan, air susu yang murni. Padahal dia berada di antara darah dan kotoran, tapi air susunya tidak tercampur dengan darah dan kotoran tersebut. Memang demikian, kadang sesuatu yang ikhlas itu banyak godaannya, banyak hal-hal yang mengotorinya. Tapi apakah kita bisa menjaga keikhlasan itu? Ya. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu kita mempersembahkan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Ya. Maksudnya apa? Kita ingin amalan kita ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan balasan berupa surga. Makanya seorang yang ikhlas tidak akan terpengaruh dengan penilaian manusia terhadapnya. Tidak akan menambah semangat ketika dipuji karena dia tidak berharap dipuji. Dan tidak akan patah semangat ketika dihina, dicela, karena memang dia beramal bukan untuk manusia. Dia tahu kita ini nggak bisa membuat senang semua orang. Kita tidak bisa membuat bahagia, membuat seluruh manusia itu setuju dengan kita. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana agar kita bisa ikhlas? Kita ingat pahala, ya. Pahala yang Allah siapkan kalau kita beramalnya ikhlas. Dan ketika seseorang itu tidak ikhlas, berniat beribadah kepada Allah, tercampur niatnya dengan perkara yang lain, maka tidak akan diterima. Sebanyak apapun
amalan tersebut, ya. Sebanyak apapun amalan tersebut. Kita lihat beberapa contoh, ya, orang yang terlihat beramal sempurna tapi malah masuk neraka. Bahan bakar neraka yang pertama kali itu orang yang terlihat amalannya bagus, orang yang ahli ilmu, orang yang infak sedekah, juga orang yang mati syahid. Tapi kok bisa mereka masuk neraka? Karena niat mereka dalam beramal itu bukan ingin pahala, tapi ingin disebut, ingin dipuji oleh manusia. Maka hendaknya kita membersihkan hati kita agar senantiasa yang kita amalkan ini hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama untuknya dengan lurus. Ya. Jadi kita secara umum diperintah oleh Allah agar menyembah Allah, agar melakukan hal-hal yang Allah cintai dan ridhoi. Tapi ingat, jangan sampai ketika kita mampu beramal terus niat kita salah. Jadi niat itu harus diperbaiki sebelum kita beramal, ketika kita beramal, bahkan setelah kita beramal. Karena dalam hadis juga disebutkan al-a'malu binniyah atau innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau kita beramal ingin sekedar sukses di dunia, ya Allah akan beri. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Bahkan di akhirat dapat neraka. Ya. Di akhirat dapat neraka. Ini rugi, ya, seseorang yang beramal. Kalau dia beramal, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, ingin kontan dibalas di dunia, ingin usahanya lancar, ingin rizkinya gampang, ingin kesehatannya terjaga, hanya sekedar itu, maka orang seperti ini rugi. Mestinya seorang itu dalam beramal, dia niatkan ingin mendapatkan ganjaran pahala surga di sisi Allah. Adapun terkait kehidupan kita di dunia, ya kita minta kepada Allah afiyah, minta kemulusan, minta keberkahan dan lain sebagainya. Tapi jangan dijadikan amalan akhirat sebagai sarana untuk memperoleh dunia. Ini termasuk kemusyrikan. Seorang menjadikan amalan akhirat untuk dunia. Dan dijelaskan di dalam banyak kitab terkait hal ini. Maka dari itu, terkhusus kita dalam beramal apapun, jangan sampai mencampuri niat kita dengan perkara dunia. Apalagi menuntut ilmu. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan seorang yang menuntut ilmu, yang seharusnya menuntut ilmu itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia malah menuntut ilmu untuk mendapatkan barang-barang dunia, untuk mendapatkan kesenangan dunia. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini tidak akan mencium bau surga, tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu sudah tercium sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi 70 tahun lagi perjalanan menuju surga, aromanya sudah tercium. Orang yang menuntut ilmu tujuannya bukan untuk Allah, dia tidak akan mencium masuk surga. Bau surga, menciumnya saja enggak, apalagi masuknya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang niatnya keliru, ya, bagi yang niatnya keliru. Kemudian dikatakan di sini
Wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Wa ma sabaqa man sabaqa, dan tidaklah terdepan orang-orang yang sudah terdepan. Wala wasala man wasala, dan tidaklah orang yang sukses, tidaklah sukses orang yang telah sukses, minas salafis salihin, dari generasi salafus salih, generasi terdahulu, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali karena sebab mengikhlaskan karena Allah Rabbul Alamin. Jadi maksudnya di antara kesuksesan yang diraih oleh generasi terdahulu, keberhasilan, mereka terdepan di dalam ilmu, di dalam amal, mereka meraih kemuliaan di dunia juga di akhirat. Di antara faktornya adalah karena mereka ikhlas. Karena mereka di dalam beramal, di dalam belajar, yang mereka tuju hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tuju hanya bagaimana agar amalannya itu diterima. Dan kita tahu salah satu contoh, ya, anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, ketika mempersembahkan korban, Allah sebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima dari yang takwa, maksudnya dari yang ikhlas. Jadi betapapun amalan kita banyak, ilmu kita banyak, tanpa keikhlasan itu tidak ada manfaatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, seorang yang beramal, yang melakukan ibadah, yang melakukan amal soleh, tapi tidak ikhlas, juga tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti contoh Nabi, seperti seorang musafir yang memenuhi tasnya dengan batu kerikil. Seorang musafir yang memenuhi karungnya atau tasnya dengan batu kerikil, memberatkannya, tapi tidak bermanfaat baginya. Jadi orang yang beramal tanpa ikhlas dan tanpa mengikuti contoh Nabi, seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan jalan kaki, ya, dia memenuhi tasnya, karungnya dengan kerikil, berat, tapi tidak bermanfaat baginya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita nanti ketika di alam kubur atau nanti di alam akhirat, kita tidak mendapatkan apa yang kita jerih payahkan sekarang. Capek kita nggak bermanfaat sama sekali. Itu diantaranya karena niat kita yang salah atau tata cara dalam dalam pengamalannya tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala Abu Bakr al-Marudhi, berkata Abu Bakar al-Marudhi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, yakni Ahmad ibn Hanbal. Beliau mendengar ada seorang laki-laki yang berkata kepada Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian disebutkan kepada Imam Ahmad tentang as-sidqu wal ikhlas, kejujuran dan keikhlasan. Maka beliau menjawab, bihadza irtafa'al qaum. Dengan dua hal inilah, yakni dengan kejujuran dan dengan keikhlasan, para kaum akan terangkat kedudukan. Jadi dengan kejujuran dan keikhlasan, kedudukan generasi, umat, atau individu itu akan terangkat, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa kedua ini, maka terjadilah yang sebagaimana kita saksikan sekarang.
Betapa banyak orang yang secara keilmuan luar biasa, detail dan lain sebagainya tidak kurang, tapi dalam kenyataan kehidupan kita melihat banyak hal-hal yang justru manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya. Ini bisa jadi karena hatinya yang tidak jujur dan tidak ikhlas. Maka dikatakan di sini, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Tidaklah bahwasanya hanyalah seseorang itu akan memperoleh ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Jadi seorang itu akan mendapatkan ilmu, dan yang dimaksud ilmu di sini ilmu agama, ilmu syariat. Seorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak ilmu yang akan dia dapat. Maka dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menyebutkan, beliau mengatakan al-hifdzu ala qadri niyyah. Hafalan itu tergantung dari kadar niat. Kalau niatnya bagus, maka Allah akan mudahkan. Tapi kalau niatnya tidak bagus, ada niat yang selain Allah, maka kalaupun dia bisa, tapi tidak akan mendapatkan keberkahan dari yang dia hafal atau yang dia ketahui. Lalu bagaimana agar kita bisa ikhlas dalam menuntut ilmu? Sebagian orang belajar itu, ayo kamu belajar agar mendapatkan gelar. Ayo kamu belajar agar mudah dalam bekerja. Maka setelah dia mendapatkan gelar, setelah dia mendapatkan pekerjaan, dia tidak belajar lagi. Padahal yang namanya belajar itu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Belajar itu termasuk bagian dari ibadah. Dan sebagaimana ibadah yang lain, garis finish ibadah itu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kalau niatnya belajar hanya ingin dapat gelar, ijazah, S1, S2, S3 atau guru besar, atau sekedar ingin mendapatkan pekerjaan, maka dia akan berhenti belajar. Dan perlu diketahui, sebagaimana nasihat para ulama, seseorang itu dikatakan berilmu selama dia terus belajar. Dan seorang itu akan dikatakan, atau seorang itu akan menjadi bodoh manakala dia berhenti belajar. Manakala dia berhenti belajar. Agar ikhlas dalam belajar, ya, lihat atau perhatikan beberapa poin, 4 poin. Kata penulis, wal ikhlasu fil ilmi yakumu ala arba'ati usulin. Ikhlas dalam menuntut ilmu, yakumu akan tegak, akan bisa berdiri, ala arba'ati usul, di atas 4 pondasi. Di atas 4 pondasi. Biha dengan 4 pondasi itu tatahaqqaqu, akan terwujud niyatul ilmi lil muta'allim. Niat yang baik dalam menuntut ilmu bagi seorang pelajar. Idza qasadaha, jika dia meniatkannya. Jadi kalau kita ingin ikhlas dalam belajar, perhatikan 4 hal ini. Dengan 4 hal ini, maka niat kita akan menjadi ikhlas biidznillah. Kalau kita belajar untuk 4 hal ini, maka kita dianggap niat kita sudah baik. Tapi kalau kita belajar selain untuk 4 ini, maka hati-hati di sana, banyak perangkap-perangkap syaitan yang menjadikan kita tidak ikhlas. Dan sebagai balasannya tadi, orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang ria,
yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal yang pertama, nah ini, tujuan kita belajar itu apa? Tujuan kita ngaji, majelis taklim, dimanapun, baik online seperti ini, atau kita hadir di masjid, atau di rumah, atau dimanapun yang diselenggarakan pengajian, niatkan untuk 4 hal ini. Pertama, raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya, mengangkat kebodohan dari diri sendiri, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Nah, kita ini harus sadar semuanya tanpa kecuali, termasuk saya yang bicara, dan semua orang di muka bumi ini itu terlahir sama dalam keadaan bodoh. Kata siapa? Kata Allah. Allah menyebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apapun, bodoh, tidak tahu apapun. Tidak ditemukan seorang yang baru lahir itu sudah bisa. Tidak ada, kecuali menangis saja. Ya. Nah, karena kita terlahir tidak tahu apapun, berarti asal semua manusia itu bodoh. Asal semua manusia itu bodoh. Cuman Allah tidak membiarkan. Allah memberikan panca indera. Allah memberikan akal. Allah menurunkan utusan. Agar kita bisa melepaskan kebodohan kita. Jadi, kenapa kamu belajar? Saya merasa saya ini orang bodoh. Saya terlahir nggak tahu apa-apa. Kalau saya tidak belajar, dari mana saya bisa tahu? Ya. Jadi dengan belajar kita bisa menghilangkan kebodohan kita. Bita'rifiha ma'alaiha minal ubudiyah. Ya. Dengan mengetahui apa-apa yang wajib dari ibadah. Jadi kita bodoh nih, nggak tahu apa-apa. Sementara dalam hidup kita diberikan tugas untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita bodoh, kita nggak tahu gimana cara beribadah kepada Allah. Gimana cara sholat, gimana cara wudhu, gimana cara zakat dan selainnya, gimana cara haji, gimana cara umroh. Kalau kita tidak belajar, kita nggak akan tahu. Ya, kita tidak akan tahu. Maka belajar itu mengobati kebodohan diri dan niatkan agar kita bisa beribadah dengan benar. Karena ibadah itu bukan hal yang asal-asalan, bukan main-main. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sudah menurunkan syariat Islam dengan lengkap dari A sampai Z. Ada semua hukum. Nggak ada satupun hukum yang terlewat. Ya. Maka dengan kita belajar, kita jadi mengerti cara wudhu yang benar tuh gini, Nabi kalau wudhu gini, Nabi kalau sholat gini. Tapi kalau nggak belajar, ya udah jadinya ikut-ikutan. Kenapa kamu wudhu seperti itu? Ada orang lain yang seperti itu. Nah, mestinya tidak demikian. Mestinya kita tahu alasannya, tahu dalilnya. Ya. Jadi belajar itu, dengan belajar kita menghilangkan kebodohan, terutama terhadap ibadah. Jangan sampai kita bodoh terhadap ibadah kita. Jangan sampai kita belum mengerti bagaimana cara wudhu, belum mengerti perkara-perkara yang lain. Ya. Kemudian wa'iqafuha atau wa'iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi, dan berusaha mengetahui, berusaha untuk mempelajari terhadap maksud dari perintah dan larangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menurunkan Al-Quran yang di dalamnya ada perintah dan larangan. Nah, dengan belajar
agar kita tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Dan ini perkara yang penting, karena kalau kita tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, nanti kita bisa bersikap. Oh ini boleh, ini enggak. Oh ini diperintahkan, tapi kita berat melakukannya, paksakan. Karena tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, kecuali di dalamnya terdapat kebaikan. Walaupun kita nggak enak, hati kita menolak. Tapi oh ini perintah Allah, kita lakukan. Karena di dalamnya pasti ada kebaikan. Begitu pun larangan, di dalamnya ada bahaya kalau kita lakukan. Jadi, agar niat kita ikhlas, maka yang pertama, niatkan dalam belajar itu, kita ingin melepaskan kebodohan. Kita ingin ibadah itu benar. Kita ingin tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Itu. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya setelah tahu. Kemudian as-sani yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Setelah kita berusaha untuk menghilangkan kebodohan kita, kita berusaha beribadah kepada Allah dengan benar, kita tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, maka kalau kita sudah punya ilmunya, kita berusaha raf'ul jahli anil khalqi, menghilangkan kebodohan dari makhluk, maksudnya dari orang lain. Menghilangkan kebodohan dari orang lain. Bisa jadi kita diberikan hidayah, bisa ngaji, bisa menuntut ilmu. Ada keluarga kita, ya, keluarga terdekat kita, belum bisa sholat, belum bisa baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka kita ajarkan mereka. Bita'limihim, dengan mengajari mereka. Wa irsyadihim, dan membimbing mereka terhadap perkara yang ada kebaikan dunia dan akhirat. Terhadap perkara-perkara yang di dalamnya ada maslahat dunia dan akhirat. Kita ajarkan. Walaupun kita belum jadi seorang ustaz, tidak mengapa. Kita bukan ustazah. Jadi mengajar itu jangan terbatas atau jangan dibatasi. Yang namanya mengajarkan kebaikan itu, kita harus di atas mimbar, di atas podium, harus di majelis taklim, hadir banyak orang. Tidak mesti. Kita tahu ini boleh, ini nggak boleh. Terus kita ajarkan ke saudara kita, ke tetangga kita, itu sama. Jadi dengan kata lain, tujuan dari belajar itu untuk mengajar. Itu tidak mengapa. Kenapa kamu belajar? Agar saya bisa mengajari orang lain. Tapi ingat, nanti mengajarkan orang lain juga harus ikhlas. Jangan sampai kita mengajarkan orang lain ada tujuan tertentu. Ingin kaya, ingin dihormati, dan sebagainya. Bukan. Kita mengajari orang lain karena kita tahu dalam beragama itu tidak bisa asal-asalan. Dalam melaksanakan ibadah itu ada aturannya. Kita melihat saudara kita salah dalam beribadah, ya kita ajari. Sebagaimana kita dalam perkara dunia, misalnya kita bekerja, membuat sesuatu, kita sudah bisa duluan. Melihat teman kita, saudara kita, itu belum bisa, kita ajarin supaya bisa. Begitupun dalam ilmu. Bahkan lebih berhak lagi. Ya. Terutama di lingkungan keluarga kita yang terdekat. Tetangga kita dan orang lain, kalau memang sudah layak, bekal ilmunya, kita ajarkan juga orang-orang yang sekupnya lebih banyak lagi. Itu yang kedua, kita ingin mengajari orang lain. Ajarkan ilmu itu karena ingin orang lain pun mendapat kebaikan. Dan mengajarkan ilmu agama itu pahalanya besar kalau niatnya ikhlas. Kenapa? Mengajarkan ilmu agama itu tugasnya para nabi. Ya, tugasnya para nabi. Maka para ulama itu pewarisnya para nabi. Ya, kalau niatnya ikhlas. Tapi kalau niatnya tidak ikhlas, ya
Bahaya. Orang yang menjadikan agama barang dagangan itu bahaya. Bahkan tidak dikatakan seorang yang berilmu kalau memiliki sifat dia mencari dunia dengan ilmunya. Tidak dikatakan seorang yang berilmu kalau ada seorang yang mencari dunia, mencari kekayaan, ketenaran dengan ilmunya. Jadi kita mengajar orang lain tuh ingin orang lain tuh benar karena kita udah tahu ilmunya. Dan ingin kita ini didoakan oleh malaikat, ingin didoakan oleh makhluk Allah. Dan seperti itulah pengajar itu. Orang yang mengajar kebaikan itu didoakan oleh seluruh makhluk. Ikan yang di laut, semut yang di sarangnya, mendoakan mu'alliman nasal khaira, para pengajar manusia dalam kebaikan. Cuman kita nggak tahu aja. Dan jangan disepelekan. Orang yang mengajari Iqra di pedalaman atau mengajari tata cara sholat, tata cara wudhu di pedalaman, jangan disepelekan, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin iya di mata kita kayak orang yang suram masa depannya, tapi di sisi Allah itu mulia. Di sisi Allah itu mulia. Taib. Kemudian yang ketiga, as-salis, yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad dhaya'. Menghidupkan ilmu dan menjaganya dari keterlantaran, dari kesirnaan. Jadi kenapa kamu belajar? Agar supaya ilmu ini hidup dan terjaga. Karena sebuah ilmu kalau tidak dipelajari dan tidak diajarkan akan hilang. Dan kalau ilmu sudah hilang, maka yang ada apa? Kebodohan. Kalau sudah ada kebodohan, maka kerusakan. Ya, maka kerusakan. Misalnya di suatu kampung, nggak ada yang ngajarin ngaji. Karena ustadz-ustadznya atau yang ngertinya lebih sibuk mengajarin di kota. Atau lebih sibuk ngajarin di tempat orang lain. Di kampungnya nggak ada yang ngajarin satupun. Maka ilmu akan hilang. Akan hilang. Dan akhirnya bodoh di kampung itu semuanya. Ya. Jadi dengan kita belajar agar menjaga ilmu. Agar ilmu itu tidak hilang. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu itu. Nah ini yang diantara tujuan besar. Kenapa belajar? Ingin mengamalkan. Mengamalkan itu mempraktikkan dalam diri kita sendiri. Ini yang perlu perjuangan. Kita belajar pun perlu perjuangan. Mengamalkan pun perlu perjuangan. Ya. Karena orang yang beribadah asal-asalan, tidak tahu ilmunya, itu mirip atau itu dicap sebagai orang yang tersesat. Mirip orang-orang yang orang Nasrani. Dulu ahli ibadah, dulunya ya dahulu itu ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak didasarkan ilmu, asal-asalan. Tapi ada juga orang yang berilmu tidak diamalkan. Itu orang yang dimurkai, al-maghdubi alaihim. Orang yang dimurkai oleh Allah. Yaitu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Seperti orang Yahudi. Jadi yang beribadah kepada Allah, yang memiliki ilmu tidak diamalkan itu seperti orang Yahudi. Nah kita berusaha mengamalkan semampu kita. Nah ini perlu perjuangan tentunya. Jadi itulah 4 niat kita dalam belajar. Kenapa kamu belajar? Saya ingin terbebas dari kebodohan diri saya. Karena saya merasa tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu makanya saya belajar. Beda dengan sebagian orang yang mempertahankan keawamannya. Ini orang celaka lama-kelamaan. Dan saya mah orang awam, ya belajar tuh. Kalau merasa awam, belajar. Ada sebagian orang yang ketika tidak tahu, terus beralasan seperti itu. Saya mah orang awam,
Ya belajar. Semua orang juga sama awam. Makanya belajar. Ada orang yang berkata seperti itu karena nggak mau belajar. Terus yang kedua, niatkan untuk mengajari orang lain. Kalau memang kita sudah bisa. Dan nggak mesti nunggu sempurna. Walaupun kita masih kurang baik, saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kemudian untuk menghidupkan ilmu, juga untuk mengamalkannya. Walaqad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim al-ilma. Dan adalah para salaf rahimahullah, mereka takut, mereka khawatir, ya, mereka kehilangan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Mereka tuh khawatir tidak ikhlas. Kalau orang sekarang pede ikhlas, orang dulu tuh khawatir. Fayatawarra'una aniddi'ai. Maka mereka sangat menjaga diri, sangat hati-hati dari mengaku ikhlas. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Bukan berarti mereka tidak merealisasikan dalam hati mereka. Mereka takut, bukan berarti mereka nggak ikhlas. Tapi mereka takut sehingga nggak berani bilang saya ikhlas. Karena berat ikhlas itu. Ya. Maka di sini dikatakan Su'ilal Imam Ahmad, pernah ditanya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini seorang ulama, ya, imam madhab, yang beliau hafal 2 juta hadis. Kita hafal berapa hadis? Beliau hafal 2 juta hadis. Kemudian beliau ditanya, hal talabtal ilma lillah? Apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Apakah engkau belajar itu sudah karena Allah, sudah ikhlas? Kemudian faqala, beliau berkata, lillah ajiz. Karena Allah ajiz, berat, susah. Ini Imam Ahmad, ya. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi apabila ada ilmu yang aku cintai, maka aku pun mencarinya. Maksudnya, kalau memastikan saya ikhlas, berat. Karena hati ini bolak-balik. Sementara niat itu tempatnya dalam hati. Tapi ketika dimudahkan dalam belajar, ya belajar dijalani. Dan memang keumuman manusia dalam belajar itu awalnya hanya cinta kepada ilmu itu saja. Contoh, ya, seorang belajar tahsin, tajwid. Jarang yang kenapa kamu belajar tajwid dan tahsin? Jarang yang langsung niatnya saya ingin memperbanyak baca Al-Quran dan mendapat pahala darinya. Jarang. Sekedar ya belajar aja ingin benar. Atau cinta aja sama ilmu tajwid. Sebatas itu. Itu boleh. Tapi itu ya nggak dapat apa-apa gitu. Karena tidak diniatkan untuk beribadah. Atau belajar bahasa Arab. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Ya suka aja bahasa Arab. Tapi setelah bisa bahasa Arab tidak dipakai mentelaah Al-Quran, tidak memakai mentelaah hadis. Nggak dapat pahala kalau sebatas cinta. Tapi kalau ilmu-ilmu yang dipelajari itu menghantarkan kita dipakai untuk ibadah, nah itulah yang bernilai di sisi Allah. Jadi Imam Ahmad tidak berani mengatakan, ya saya sudah ikhlas. Tidak. Waman doyya al-ikhlaso fatahu ilmun kasirun wa khairun wafirun. Barang siapa yang menelantarkan keikhlasan, tidak peduli dengan keikhlasan, maka dia akan kehilangan ilmu yang banyak dan kebaikan yang banyak. Jadi, kalau dia tidak perhatian terhadap hatinya, asal-asalan ya ikut-ikutan orang aja. Padahal amalan itu istimewa. Tapi karena niatnya salah, nggak dapat apa-apa. Ya. Amal itu tergantung niat tadi dikatakan.
Kalau sekedar ikut-ikutan, ya, tidak jelas tujuannya apa, nanti sayang, padahal itu berpahala. Padahal amalan itu berpahala. Yang bagi liqasidis salamah, dan selayaknya bagi yang ingin selamat ayyatafaqqada hadzal asl, agar dia mengecek fondasi ini, wal ikhlas. Selalu cek, selalu periksa terus hati kita. Fi umurihi kulliha, di dalam semua urusannya. Daqiqiha wa jaliliha, yang kecil maupun yang besar. Sirriha wa alaniha, yang sembunyi ataupun terang-terangan. Terus cek, saya sudah ikhlas belum? Walaupun amalan kecil, jangan disepelekan. Kata Nabi SAW, para sahabat dulu yang infak satu genggam makanan dibandingkan kita infak satu gunung emas. Itu di sisi Allah pahalanya lebih banyak para sahabat. Jumlahnya sedikit, satu genggam makanan. Mereka infak satu genggam makanan, kita infak satu gunung emas, tapi di sisi Allah lebih bernilai mereka. Kenapa? Di antaranya karena faktor keikhlasan. Amalan yang kecil tapi ikhlas akan nilai besar di sisi Allah. Amalan besar tanpa ikhlas nggak ada apa-apanya. Kita tidak mampu melakukan amalan besar. Sebagian sahabat seperti itu, tidak mampu beramal besar. Kemudian bertanya kepada Nabi, bagaimana agar aku bisa mendapat pahala yang banyak? Tapi aku nggak mampu infak, nggak mampu ini, nggak mampu itu. Kata Nabi, kalau kamu nggak mampu itu, kamu jangan ganggu manusia. Kamu jangan ganggu manusia, maka itulah kebaikan bagimu. Betapa rahmat Allah itu luas. Kita nggak mengganggu orang, itu dapat pahala. Kalau kita tidak mampu infak, sedekah, haji, umroh, dan sebagainya, cukup jangan ganggu orang. Itu berpahala. Ya. Jadi periksa niat kita. Wa yahmilu ala hadat tafakkudi syiddatu mu'alajatin niyah. Dan di antara upaya yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengecek perkara ini adalah apa? Kita memberikan perhatian jadi kalau kita terus-terus mengecek, ya, atau cara mengecek itu yaitu kita akan terus-terus, kalau kita sering mengecek, kita akan terus-terus mengobati niat kita. Kalau kita sering ngecek niat kita tuh akan sangat perhatian dalam mengobati niat kita. Tapi kalau jarang dicek, ya nggak pernah. Di sini dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati daripada niatku. Nggak ada perkara apapun yang lebih berat untuk aku perbaiki daripada niatku. Kenapa? Niat itu bolak-balik. Karena niat tempatnya dalam hati. Dan hati itu bolak-balik. Kadang gini, kadang gitu. Kalau kita tidak sering mengecek, maka akan terbawa niat kita. Awalnya ikhlas, di tengah-tengah tidak. Maka dibahas oleh para ulama. Kalau seseorang itu awalnya ikhlas, dari awal tidak ikhlas, maka seluruh amalnya batal. Misalnya seorang belajar dari awal sudah salah niatnya, maka seluruhnya batal. Nggak dapat pahala, dan ini musyrik. Atau
melakukan ibadah yang lain. Dari awal sudah nggak ikhlas. Tapi kalau ketika di awal dia berusaha ikhlas, ketika beramal muncul niat lain, ria, ingin dipuji, ingin dilihat orang, terus dia lawan, maka itu tidak pengaruh. Amalnya utuh. Amalnya utuh. Ya. Tapi kalau dia ketika di pertengahan amal dipuji, dia senang menikmati pujian itu, maka ada sebagian amalnya yang lebur, ada yang diterima. Bahkan bisa lebur semua. Intinya harus dilawan. Cuman kalau di pertengahan amal ada muncul rasa-rasa itu, ya lawan kita. Lawan. Ya. Kemudian Balqala Sulaiman Al-Hashimi, rubbama uhaddisu bihadisin wahid waliyaniyah. Faida ataitu ala ba'diha taghayyarat niyati. Faida al-hadisul wahid yahtaju ila niyat. Kata beliau, terkadang ketika aku menyampaikan hadis, menyampaikan satu hadis, kalau sekarang mengajar, ya, udah punya niat, udah lurus niat. Kemudian ketika aku faida ataitu ala ba'diha, sudah mulai mengucapkan hadis, maka niatku berubah. Maksudnya gimana? Kan bacakan hadis itu kadang ada langsung misalkan innamal a'malu binniyah. Itu matannya hadis saja. Kadang dibacakan dengan sanadnya. An Abi Hurairah misalkan. Atau an-annya dibacakan semua. Kemudian diakhiri oleh rawahu siapa. Nah itu tidak masalah kita menyebutkan semuanya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang keotentikan hadis itu. Tapi kalau niat kita ketika membacakan hadis ingin dipuji orang, dengan harapan orang lain memuji kita, wah orang ini cerdas sekali, bisa menyebutkan rawi-rawi hadis. Nah itu nggak boleh. Beliau mengakui ketika saya membacakan hadis muncul niat baru. Kalau disebutkan ininya gimana ya? Perang batinnya. Maka kata beliau, faidal hadis al-wahid yahtaju ila niyat. Hadis satu saja butuh banyak niat. Maksudnya apa? Butuh diperbaharui niatnya. Karena apa? Kadang bisikan-bisikan di pertengahan beramal itu banyak. Di awalnya kita sudah ikhlas. Ketika mulai beramal, banyak godaan-godaan. Pertahankan, lawan godaan-godaan itu. Agar niat kita bisa kembali ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inilah pentingnya kita mengikhlaskan niat dalam belajar. Kalau tidak ikhlas dalam belajar atau dalam beramal, maka tidak akan diterima sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kehidupan kita di dunia ini, ya, kita jangan mengatakan saya rajin beramal, saya rajin belajar, tapi kok hidup gini-gini aja terus. Ya emang mau kayak gimana? Dan hidupnya semua juga ujian sama. Tidak berarti ketika kita rajin belajar, rajin beramal, hidup pasti melempem, datar, nggak ada ujian, dan bahkan akan bahagia selama-lamanya. Tidak. Lihat para nabi, para rasul, makhluk ciptaan Allah yang paling Allah cintai, yang mereka tuh pasti masuk surga. Ada yang Allah uji dengan kebahagiaan, seperti Nabi Sulaiman. Ada yang Allah uji dengan kekurangan. Ya. Dan Nabi Sulaiman ketika diberikan ujian kesenangan, beliau mengatakan ini karunia dari Allah untuk mengujiku. Nabi Sulaiman merasa itu ujian dari Allah. Kalau manusia sekarang menganggap wah Allah sayang sama saya, padahal itu ujian. Ya. Mungkin demikian untuk kajian malam hari ini. Kita bahas satu poin. Jadi di antara cara agar kita bisa memuliakan ilmu adalah dengan mengikhlaskan niat.
mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita ingin membebaskan kebodohan diri, kita belajar ingin mengajari orang, kita mengajar ingin menjaga ilmu, kita belajar ingin mengamalkannya. Demikian, barangkali ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, dipersilahkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fiikum. Umahat yang ingin bertanya silakan ya, silakan langsung open mic atau raise hand, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Nah, Ustadz, Afwan, mengenai satu daerah gitu, namun tidak ada yang mengajar gitu. Bagaimana kalau misalnya sudah ada yang mengajar tapi ininya memang nggak mau gitu tuh. Jadi kalau menolak secara kasar enggak, cuma ketika diadakan diadakan misalnya tahsin atau pelajaran gitu, itu nggak ada yang mau mengikuti gitu. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Ya, di dalam berdakwah itu di sana ada metodenya ya. Dalam berdakwah itu ada adab, ada juga metodologi, tata cara bagaimana kita dalam berdakwah. Kita tidak serta-merta langsung mengklaim atau memvonis mereka nggak mau belajar. Bisa jadi barangkali ada kesalahan dalam diri kita ketika kita berdakwah. Apakah cara kita atau akhlak kita dan lain sebagainya. Terkadang di sebagian daerah itu di awal-awal yang memang belum di sana ada, pasti kaget ketika langsung diajak harus A, B, C, D, dan selainnya. Tapi kalau kita berdakwah dulu dengan hal-hal yang lain, nggak mesti di masjid, kita ngobrol dengan warga sekitar, atau kalau di sana ada saudara kita ajak ngobrol. Secara perlahan dan sabar, biasanya itu akan ada hasilnya. Walaupun tentu itu bukan kewajiban kita mereka ikut ya. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Hanya biasanya kadang ada kesalahan dalam diri kita, dalam metodenya. Kita terlalu langsung misalnya. Terus ada hal-hal yang kita belum paham kondisi di sana seperti apa. Terus ya banyak hal ya. Yang jelas seorang juga ketika ingin berdakwah itu hendaknya pelajari bekal-bekal berdakwah. Ya, agar dia ketika berdakwah bisa mendatangkan hasil. Tentunya itu hidayah di tangan Allah. Misalnya dengan kita mengadakan hal-hal yang positif dulu, seperti bakti sosial, atau kegiatan sosial-sosial yang lain. Karena tidak dipungkiri, sebagian orang tuh senang dengan dakwah karena hal-hal yang sifatnya duniawi dulu. Dengan kegiatan-kegiatan sosial, bahkan orang yang kekurangan dari sisi materi, kita beri dulu sumbangan, sembako, dan sebagainya, itu bisa barangkali dijadikan tambahan dalam metode berdakwah. Taib Allahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz untuk jawabannya. Silakan Mbak Hani yang sudah angkat tangan. Tolong admin dibantu dibuka ya mic-nya. Mbak Hani Setiawati jadi untuk bertanya. Ada lagi umahat yang lain yang ingin bertanya, silakan dibuka mic-nya. Baik, nampaknya cukup Ustaz untuk halaqah malam hari ini. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.